Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Pangestu dengan NIM 22002115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation atau humas tersebut. Baik, langsung saja masuk kepada fungsinya. Sekarang kita lihat apa fungsi dari public relation. Keberadaan public relation atau humas ini di sebuah lembaga atau organisasi. Ada beberapa fungsi dari public relation bagi sebuah organisasi atau lembaga perusahaan, termasuk perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan. Yaitu fungsinya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsinya adalah untuk membina sebuah hubungan yang baik antar organisasi atau lembaga dengan khalayaknya atau dengan publiknya. Bagaimana hubungan itu perlu untuk dibina dan khalayaknya atau dengan publiknya, dan bagaimana hubungan itu perlu untuk dibina. Dan yang punya tanggung jawab besar di setiap lembaga public relation ini adalah mereka yang berada di setiap lembaga atau setiap di pekerjaan atau di setiap bidangnya. Bagaimana mereka untuk menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sebenarnya terjadi untuk kemudian dibenahi atau diperbaiki, dibicarakan bersama, mengambil kebijakan di lembaganya untuk diperbaiki agar sampai pada khalayaknya bagi internal maupun eksternal sesuai dengan fakta. Karena jika ada sedikit saja kesalahan, maka itu akan merusak. Apa yang akan dirusaknya? Yaitu akan merusak citra secara keseluruhan. Dan konsep dari fungsi ini dari public relation yaitu ada di sebuah lembaga atau organisasi adalah untuk menjaga suatu hubungan dengan hubungan yang baik. Selanjutnya ada fungsi yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi opini masyarakat, opini organisasi, dan opini mereka yang menjadi publik tadi. Mengidentifikasi dan menganalisis, mencari fakta-fakta lapangan, dan jadi data yang seharusnya untuk dikumpulkan. Mengidentifikasi seberapa baik pandangan orang lain terhadap atau pandangan masyarakat sekitar kita terhadap lembaga kita atau suatu perusahaan lembaga kita. Dan fungsi yang selanjutnya yaitu memberikan layanan, yaitu memberikan sumbangan dan tujuan juga manfaat bersama. Karena mereka yang tahu ada apa dengan kondisi yang sebenarnya, maka merekalah yang punya kewajiban memberikan layanan itu kepada publik. Misalkan saya contohkan pada perguruan tinggi atau organisasi lembaga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan salah satunya publik internal kita adalah mahasiswa seperti saya ini. Maka kewajiban bagi lembaga memberikan layanan super prima atau yang seharusnya kepada mahasiswa supaya mereka nyaman dan mereka punya cerita yang baik untuk sampai lagi ke lingkungannya, baik itu lingkungan keluarganya maupun ke teman-temannya, sehingga akan muncul mahasiswa aksan yang berikutnya akan berkuliah di tempat kita.
Karena apa? Karena selama proses mereka dalam melakukan pembelajaran di kampus di tempat kita, mereka mendapatkan layanan prima, menyenangkan, dan serta memuaskan. Itu menjadi jaminan keharusan bagi pekerjaan seorang public relation terhadap publiknya. Selanjutnya yaitu ada fungsinya menciptakan kemampuan komunikasi, yaitu adalah menciptakan komunikasi yang bagaimana, yaitu komunikasi yang efektif kepada internal, komunikasi yang efektif terhadap eksternal, dan komunikasi yang sangat efektif terhadap pengambil kebijakan. Sehingga melalui komunikasi ini akan punya satu visi dan pandangan yang sama terhadap problematika yang dihadapi, sehingga akan ada suatu solusi yang tepat, akan ada pemikiran yang sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak terjadi miskomunikasi ke semua aspek yang ada. Fungsi yang selanjutnya yang terakhir yaitu menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan, karena semua fakta lapangan ada di tangan mereka yang punya andil untuk membantu pimpinan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam rangka mencapai tujuan dari suatu lembaga atau organisasi ini. Baik, langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan dari public relation ada di setiap lembaga itu memperoleh kepercayaan dan citra. Jadi keberadaan mereka adalah untuk mendapatkan citra dan kepercayaan dari publik dan masyarakat. Citra di sini yang dimaksud adalah citra yang baik. Selanjutnya ada menciptakan opini merupakan menjadi salah satu tujuan. Menciptakan opini yang baik tentang lembaga, tentang organisasi kepada suatu masyarakat dan publik internal maupun eksternal, punya opini yang baik terhadap lembaganya. Dan tujuan selanjutnya itu adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan hubungan yang baik. Misalkan di suatu perguruan tinggi tadi, yaitu antara pimpinan dengan bawahan, antara rektor dengan wakil rektor, antara dekan dengan wakil dekan, yaitu dengan ketua jurusan, apalagi dengan dosen, yaitu dengan mahasiswanya tersebut. Baik, masuk langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang lingkup humas. Yang pertama yaitu ada writing dan editing. Artinya, pekerjaan public relation itu akan membuat berbagai macam program atau bentuk yang sifat akhirnya untuk mempromosikan ke orang lain tentang keberadaan lembaga, kehebatan lembaga, misalkan dalam membuat new release, feature, newsletter, dan berbagai hal lainnya. Writing dan editing adalah kemampuan dalam menulis, memproyeksikan, membuat segala hal sesuatu sebagai bahan promosi. Dan yang selanjutnya ada relation and placement, yaitu menghubungkan media dari mulai media cetak, media massa, maupun media sosial yang dimanfaatkan dengan sedemikian rupa dengan niat agar para jurnalis, para pencatat mampu menerbitkan berita yang baik, berita yang positif, dan harus respon yang positif juga. Adalah menjadi salah satu sebab tugas mereka adalah hubungan atau media relation, hubungan dengan para media tersebut. Selanjutnya ada research, adalah meneliti, yang artinya adalah meneliti setiap data dan fakta atau setiap kondisi yang terjadi
mereka adalah pengumpul data dan fakta untuk mencari kebenaran. Di mana artinya data yang kita peroleh tersebut bisa menjadi senjata yang sangat baik untuk proses memperbaiki diri. Dan selanjutnya ada manajemen dan administrasi. Artinya, jika dilihat dari fungsinya yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, ini merupakan menjadi tugas dasar bagi manajemen dan administrasi. Selanjutnya yang terakhir ada counseling, yang artinya memberikan konsultasi pada manajemen puncak oleh isu sosial politik, peraturan baru, berbagai persoalan yang ada di lapangan terkait dengan lembaganya. Baik, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.